Ini adalah Truth Ear Zero. Truth Ear Zero merupakan ayam pertama dari Truth Ear yang hasil dari kolaborasi dengan Clinical yang diluncurkan di tahun 2020, bukan awal sih, lebih ke mid karena Agustus-ish, Juli sampai Agustus, ya di tahun 2022, ya pertengahan lah ya. Dan langsung jadi sangat populer karena suara tudingannya yang dapat diterima dengan banyak orang. Dan ya aman, sama nama Clinical juga lumayan bagus karena ya Truth Ear baru pertama kali meluncurkan produk pertama mereka. Jadi ya ini hasilnya. Dan apakah bagus? Menurut gue bagus, beneran bagus ini. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, gue mau bilang terima kasih dulu sama Bang Sebastian dari Sound Dignity. Karena gue dikasih ini sama, bukan dikasih, dipinjemkan sama Bang Sebastian dari Sound Dignity untuk ya pakai buat review. Tapi ya terima kasih untuk Bang Sebastian telah mengirimkan ini untuk saya pinjam untuk mereview. Jadi kita langsung aja lanjut ke review. Dan berhubungan gue nggak dapet boxnya, ya kita mulai aja langsung sama desain dan apa sih namanya, casing. Ya. Gue mau ngomong sama casing dulu. Karena pas pertama kali ayam ini keluar, casingnya bisa dibilang lumayan unik. Dimana casingnya itu dibuka ke atas seperti ini. Dan ya gimana ya desainnya ini ya, bisa dibilang cukup unik. Dan gue lebih suka desain seperti ini daripada desain yang kayak slating gitu. Dan kulit sintetisnya bisa dibilang cukup oke. Jadi ya menurut gue lumayan oke. Sama ada logo Truth Ear di sini. Sekarang kita ngomongin tentang kabel. Dimana kabel ini bisa dilihat lumayan panjang. Dan dia punya separator juga panjang ini. Gue suka IM, ya kabel IM yang separatornya panjang. Dan menurut gue ini kualitasnya cukup oke. Ini kabelnya strand 4 dan ya lumayan lentur walaupun strand 4. Ujungnya 3.5 mm angle, koneksi atasnya 0,75 tupin. Lalu gue mau ngomongin masalah desain. Ini desain dan warnanya sangat amat bagus. Dan ini warnanya ungu, biru, hitam. Ya kalau misalnya putih, ya ear tipnya sangat bagus karena gue sangat bias sama warna ungu, biru, putih, hitam. Emang rada ribet gue. Tapi gue suka banget sama gradasi warna biru dan ungu ini. Jadi ya di resin sangat amat bias gue sama warna ini ya. Desainnya pun juga lumayan pas sama gue dan lebih cocok sama ya orang yang memiliki kuping besar dan ya lubang telinga yang lebih dalam. Karena ini sedikit besar bisa dibilang ya. Dan salah satu masalahnya adalah dia punya nozzle tuh cukup tebal. Nih, pada saat dilihat, nozzle-nya itu cukup tebal di bagian depan, di ujung sini. Dimana harus memiliki ear tip yang cukup tipis, atau enggak lubang kuping yang cukup lebar untuk menggunakan ayam ini dengan nyaman dan panjang, dalam waktu yang panjang. Tapi nggak gitu juga sih. Gimana ya? Dia punya casing, body juga cukup tebal. Jadi kalau misalnya berbaring di ranjang, itu rada keluar gitu pas lu baring kayak begini gitu. Kadang-kadang kuping masih bisa ketekan. Jadi ya jangan begitulah ya pakai ayam ini, disarankan. Ya overall cukup besar tapi masih dapat diterima oleh gua. Karena ya kuping gua juga cukup besar. Tapi ada masalah. Gimana? Kabelnya itu nggak langsung wrap kuping. Dia harus ke depan dikit dulu ini. Dia ke depan dikit dulu, baru turun ke bawah. Nah ini ada beberapa masalah, kayak misalnya lagi lari, jadi rada kurang nyaman gitu ya. Tapi berhubungan fittingnya juga cukup dalam dan cukup ketat, jadi nggak gitu banyak masalah. Jadi ayam ini dihadirkan dengan harga 800.000 dan memiliki 2 driver dynamic. Pada saat itu bisa dibilang cukup murah karena ini adalah driver ayam kolaborasi dan memiliki 2 driver, ya konfigurasi 2 driver ya. Yang bisa dibilang cukup murah karena ya kolaborasi biasa harganya lumayan nggak ngotak. Oke, ini untuk harganya dan memiliki tuningan Harman. Nah, apa itu Harman? Tuningan Harman tuh adalah tuningan yang gampang diterima dengan banyak orang. Jadi tuningannya itu campuran dari V-shape dan neutral. Nah, tapi gimana suara ayam ini? Apakah bagus? Apakah
biasa aja. Dan apakah ada bagian yang luar biasa dari IAM ini? Jadi kita mulai dulu sama bass. Di mana bass bisa dibilang hantaman sub bassnya cukup kencang dan hantaman mid bassnya juga cukup kuat dan tidak lambat, tidak lembek. Jadi cukup kuat karena salah satu drivernya itu berfungsi untuk ya sub bass dan mid bass gitu. Makanya suaranya cukup bagus. Nah, selanjutnya mid. Di mana mid pas dilihat cukup oke, cukup lurus, tapi dibilang keluar banget enggak ya. Masih cukup oke buat gua. Dan ya oke saja mid ya. Gua bisa dibilang salah satu pencinta mid, jadi ya oke aja. Suaranya detailnya keluar, cuman clarity-nya sedikit oke aja. Tapi masih oke untuk harganya, masih oke, masih jauh oke menurut gua. Sekarang ke bagian vokal, di mana bisa dibilang ini ya lebih fokus ke vokal cewek. Bukan artinya vokal cowok jelek banget, tapi ya vokal cowok bukan kurang emosi, justru kurang hanteman malah bedanya. Gimana ya, vokal cowok kurang ngedok atau kurang gimana gitu bagian vokal cowok. Tapi masih oke. Ya oke aja. Tapi di bagian vokal cewek menurut gue bagus. Dan oke, tetap oke aja. Kenapa gue bilang begini? Walaupun bagus vokal cewek dan vokal cowok, oke. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka IAM ini nggak gitu fokus sama vokal. Padahal kalau bisa dilihat grafnya itu cukup tinggi bagian upper mid dan harusnya itu bagian vokal. Tapi ya gue nggak ngerti kenapa bagian vokal cewek maupun vokal cowok rada kurang apa gitu. Dia kayak kurang sesuatu, gue nggak tahu kurang clarity, gue nggak tahu kurang dinamiknya, tapi ya sedikit kurang apa gitu kalau masalah bagian vokal. Selanjutnya di treble, di mana sebelum gue ngomong apa-apa, ada sedikit peak di 8K Hz, di mana gua sensitif di 8K Hz. Jadi rada sedikit tajam, oke? Rada sedikit sibilance di bagian vokal cewek atau vokal cowok di 8K Hz dan beberapa suara yang ya sampai ke 8K Hz itu. Jadi sedikit kesel gue kalau misalnya dengar sibilance, karena yang lain gue suka dan gue cukup oke. Dan permasalahannya Harman, gue gak tahu masalah Harman karena ini campuran V-shape dikit gitu, dia rada gimana ya, treble-nya itu kurang panjang buat gue. Treble-nya kayak rada kurang sparkly, tapi kok rada tajam sedikit. Gue kurang ngerti kenapa. Tapi ya oke saja ya. Jadi menurut gue ini IAM tuh sangat oke di bagian suara-suara treble, mid, dan vokal. Bisa diterima, oke. Tapi selling point dari IAM ini bukan itu. Selling point dari IAM ini adalah dia punya sound stage. Ini adalah IAM yang non-open back. Memiliki sound stage yang beneran luas banget. Cukup kaget pas pertama kali dengar IAM ini. Dimana sound stage-nya luas banget dan dia punya feelingnya juga lumayan airy dan memiliki imaging yang cukup bagus, akurasi suara juga cukup bagus. Tapi akurasi suara bagian dekat dia kurang gitu bagus. Dia lebih bagus bagian jauh-jauh. Dan separasi juga nggak bisa gue bilang bagus banget ya. Dan berhubungan ini IAM dynamic, timbernya juga oke. Cukup terasa geternya, tapi nggak gimana banget gitu ya. Dan berhubungan gue sudah sampai sini, gue ya mau ngomongin tentang ASMR, oke? Dimana menurut gue ASMR kurang gitu enak buat IAM ini. Kenapa? Nih, pertama seperti yang yang lu tahu, soundstage lebar, tapi dia punya imaging gak gitu bagus di bagian dekat. Suara-suara dekat terasa jauh, dimana harusnya suara-suara kayak ASMR itu harusnya intim. Dan gue mau suaranya beneran digendang telinga gue.
pada saat gue dengar ASMR. Dan ini terasa jauh, oke? Ini kayak suara-suaranya terasa sedikit lebih jauh daripada IM-IM lain. Gak jauh banget, cuman cukup jauh sampai gue merasa kayak coba deketan lagi. Coba suara ini terasa lebih dekat lagi gitu ya. Sama timbre, gue nggak tahu kenapa ya, padahal ini 2 driver dynamic ya. Tapi kurang anget apa gitu pas ada denger apa lagi denger ASMR lagi niup gitu, kayak kurang terasa gitu timbernya, kurang enak gitu. masih terasa geli-gelinya, cuman kayak kurang sesuatu gitu. Gua nggak tahu gimana ya jelasin ya. Pokoknya buat ASMR kurang, oke? Buat ASMR kurang, tapi buat lagu-lagu dan buat game cukup oke, cukup bagus. Justru bagus justru. Buat main game dan justru denger musik. Karena soundstage luas, lu main game ya cukup luas, tapi ingat aja bahwa imaging ini lebih jauh, oke? Ini lebih jauh, gak deket-deket banget. Jadi lo harus membiasakan diri sama beberapa suara yang dihasilkan sama IM ini. Dan untuk musik ya bagus, karena soundstage yang luas itu enak buat musik. Gue terus terang suka soundstage yang luas buat musik-musik yang gue dengerin. Jadi kita langsung aja kesimpulan. Ini IM harga 800.000, 2 driver dynamic yang bisa dibilang cukup murah. Kenapa? Harganya masuk akal. Tuningan itu dapat diterima banyak orang. Tuningan Harman, treble-nya walaupun kurang panjang tapi masih oke. Untuk dengerin lagu, main game masih sangat oke. Sub bass cukup oke. Jadi kalau misalnya lu bass head, ini cukup oke, cukup memuaskan, tapi tidak sampai memuaskan sekali. Berhubungan ini bukan IM bass head, tapi IM yang bassnya cukup menendang. Selanjutnya, ya dia memiliki soundstage yang sangat amat luas buat IM kayak gini. Ini lebih gede, lebih luas daripada KZ Linglong. Padahal KZ Linglong tuh kayak ya dia semi open back. Sedangkan ini tuh full resin. Ketutup semuanya, cuma exhaust dari luar, dari atas. Tapi dia soundstage beneran luas. Gua nggak tahu caranya gimana mereka bikin suara kayak begini. Tapi good job. Gua suka soundstage dan airiness dari suara yang dihasilkan sama IM ini. Dan ya bisa dibilang ada peak di 8 kHz di mana gua sedikit sibilance dan sedikit tajam di bagian sisi situ. Tapi gak apa-apa, yang penting kecilin suara yang lu denger, harusnya gak gitu masalah. Dan selain dari itu, menurut gua untuk sekarang ini masih dapat diterima, suara dan harga pun. Jadi menurut gua cukup worth it untuk IM ini. Tapi coba silahkan lu dengar sendiri, apakah worth it ini harga 800.000? Buat gua cukup worth it. Desainnya cukup bagus, kabelnya cukup bagus, barang-barang yang didapat juga bagus. Dan warna biru ungu. Gue suka banget ini resin warna biru ungunya. Gue sangat bias terhadap biru dan ungu ini. Jadi gue cukup sedih pas Clinical bikin yang versi red, tuningan dia lebih neutral daripada Harman. Warnanya merah. Kayak ya udahlah merah gitu. Cuman gue tetap aja gue lebih suka warna ungu sama biru. Cakep banget cuy, beneran cakep banget. Lu senterin warna dari mana, warnanya biru banget, warnanya cakep biru, terus warnanya ungunya juga cakep. Warna ya gue suka aja warna ungu sama biru ini. Cuman ya untuk masalah tuningan, oke, gue nggak suka banget, gue cuman suka aja. Gue nggak benci sama sekali, cuman gue suka aja, gak sampai wow, ini adalah IM yang gue sangat amat suka dan ya oke aja. Dan dari sini ya gue bisa bilang ya mungkin gue nggak gitu suka tuningan Harman, gue lebih suka beneran neutral. Karena pas gue bandingin ini sama Moondrop Aria Snow, ya gue lebih suka Aria Snow. Karena clarity-nya lebih keluar dan suara-suara
vokal mau cowok mau cewek lebih keluar gitu. Ya maaf, itu harga emang lebih mahal. Ya bedanya lumayan sebenarnya, 500 ribuan. Ya, 300 sampai 500 ribuan. Tapi makanya, gue penasaran sama IM yang Truth Ear Zero Red yang baru keluar. Yang tuningannya lebih neutral. Karena ya, kelihatannya seperti bagus. Dan treble extensionnya lebih ada di sebelum akhir-akhir. Tapi sedikit lebih roll off. Itu gue nggak tahu tuh gimana ntar suaranya. Gue berharap ntar gue bisa dapat sampel, gue nggak tahu dari siapa, Truth Ear Zero Red. Cuman ya untuk sekarang sampai situ aja. Gue cukup merekomendasikan IM ini karena bisa diterima, sangat amat bisa diterima. Harganya juga cukup oke, nggak begitu bikin keringetan. Cuman ya rada besar, kekurangannya cuman rada besar IM ini. Jadi ya, gitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jika lu punya IM ini, gimana perasaan lu? Gimana impresi lu? Apakah kekurangan yang lu rasain? Apakah ini worth it di harga 800 ribu? Apakah gue salah? Mungkin. Dan ya, sampai situ aja untuk video hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana gue gue membetulkan smartwatch yang gue nggak tahu ini kelihatannya bakal kayak apa videonya, karena rada scuff itu ngebutuhin smartwatch gue rada tolol. Nggak tahu lah, pokoknya udah gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan stay safe, bye bye.